6 bau busuk yang menyengat mulai tercium dari tengah kebun durian luas di Desa Cisarua, Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Awalnya, warga sekitar hanya mengira itu bau hewan mati atau mungkin seseorang membuang limbah di semak-semak. Tapi pada pagi hari ketiga, ketika bau itu semakin berat hingga membuat orang yang lewat harus menutup hidung, beberapa orang penasaran akhirnya menyusuri jalan setapak menuju ke dalam kebun durian untuk memeriksa. Dan kemudian, teriakan-teriakan panik bergema di seluruh kawasan. Di tengah tanah lapang, tempat yang biasa digunakan untuk istirahat siang para pekerja kebun, ada pemandangan mengerikan yang tak bisa dibayangkan siapapun. 20 mayat manusia bertumpuk seperti sampah. Ada yang telungkup, ada yang telentang, ada yang masih memeluk jaket ketat, ada yang menggigit gigi seolah menahan sakit terakhir. Beberapa di antaranya sudah mulai membusuk, kulit keunguan, mata melotot. Lalat-lalat hitam berkerumun di mana-mana, bau kematian menempel kuat di udara lembab pagi musim kemarau tahun 2023. Pemandangan itu membuat saksi mata membeku. Segera, warga melaporkan ke polisi desa, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan polisi kabupaten tiba untuk menyegel seluruh kebun. Puluhan polisi berpakaian seragam hijau cepat mendirikan pagar pembatas, meminta semua warga mundur dari lokasi kejadian. Tim forensik dipanggil. Ambulans pun datang berturut-turut membawa kantong mayat. Sementara itu, pemilik kebun, Ibu Siti Rahayu, seorang wanita lebih dari 50 tahun, muncul dengan wajah pucat pasi, terus menutup mulut dengan tangan, sambil menangis tersedu-sedu. "Ya Tuhan, bagaimana bisa jadi begini?" Ibu Siti mengaku kepada polisi bahwa kelompok pekerja itu semuanya buruh musiman, disewa selama sekitar 2 bulan untuk panen dan merawat durian di kebunnya. Mereka kebanyakan pemuda miskin dari desa-desa di Jawa Tengah yang datang mencari kerja, tinggal di pondok-pondok di kebun. Setiap hari mereka bekerja dari pagi hingga sore. Malam hari istirahat, makanan dan minuman disiapkan oleh dapur Ibu Siti dan diantar ke sana. Baru kemarin masih lihat mereka tertawa-tawa. "Entah kenapa mati semua begini," kata Ibu Siti, matanya masih penuh keterkejutan. Polisi mencatat keterangan Ibu Siti dan melakukan pemeriksaan mayat. Tidak ada luka. Di luar tidak ada tanda serangan, hanya keheningan mengerikan dari kematian seolah mereka kehabisan nyawa dalam hitungan jam. Tim forensik mengambil sampel dari sisa makanan, air minum di gelas plastik, dan khusus memperhatikan nasi dingin yang masih ada di panci di tempat istirahat pekerja. Beberapa kotak styrofoam masih tertutup, bekas nasi ditutupnya masih lembab. Semua itu disegel dan dibawa untuk diuji pada sore itu juga. Berita tentang kejadian ini cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berkerumun, berdiri dari kejauhan sambil mengawasi. Semua bergunjing. Apa keracunan? Atau gas beracun dari tanah? Kok mati sekaligus begini? Ada yang selamat enggak? Di bawah matahari terik, bau mayat bercampur bau pupuk durian, bau tanah dan rumput busuk menciptakan suasana angker yang aneh. Mayat-mayat terakhir diangkat ke tandu, ditutup kain putih, dibawa melewati kerumunan yang menahan napas. Di kantor polisi kabupaten, rapat darurat digelar malam itu juga. Kepala Polisi Kabupaten, Letnan Kolonel Budi Santoso, langsung memimpin kasus. Awalnya dia menyimpulkan ini bukan kecelakaan alam, karena jarang ada kasus 20 orang keracunan mati sekaligus di ruang sempit. Selain itu, dari laporan awal forensik, seluruh pekerja itu menunjukkan tanda gagal napas akut, jantung berhenti mendadak, otot wajah kaku, gejala khas keracunan yang disengaja. Berita dirahasiakan ketat, tapi beberapa bocoran keluar dan membuat dunia maya bergolak. Di grup Facebook lokal, foto-foto buram lokasi kejadian mulai beredar, diikuti ribuan komentar. Ada yang bilang pekerja keracunan jamur liar di hutan. Ada yang curiga pemilik kebun berselisih soal gaji. Beberapa bahkan berpikir kutukan tanah beracun karena dulu tempat ini pernah jadi kuburan massal zaman perang. Malam itu, Ibu Siti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tambahan. Di wajahnya yang lelah dan pucat, matanya cekung karena begadang berhari-hari.
Dia terus menegaskan tidak tahu apa yang terjadi. Saya cuma sewa mereka harian. Makanan juga masak orang rumah saya. Saya nggak ada alasan buat celakain mereka. Tapi Letnan Kolonel Budi nggak mudah diyakinkan. Dia minta periksa semua kamera di sekitar kebun, sekaligus buat daftar siapa saja yang kontak dengan pekerja dalam 72 jam terakhir. Sementara itu, detail tak terduga membuat penyidikan berubah arah. Ada satu orang selamat. Satu-satunya yang selamat bernama Andi Prasetyo, 26 tahun, asal Semarang. Dia ditemukan di pondok kecil di pinggir kebun, tergeletak pingsan dengan demam tinggi, muntah-muntah, dan lemas total. Seorang warga yang cari ayam hilang menemukannya dan lapor polisi tepat waktu. Segera, Andi dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten untuk dirawat darurat. Berkat penanganan cepat, dia lewati masa kritis tapi masih mengigau, detak jantung tak stabil, dan belum bisa jawab pertanyaan. Info tentang Andi yang selamat dilihat sebagai kunci pembuka misteri kasus. Tim penyidik tugaskan orang jaga ketat di sekitar ruang rawat, sekaligus minta rumah sakit rahasiakan info. Letnan Kolonel Budi sendiri ke rumah sakit pantau kondisi saksi. Dia bilang ke dokter, pokoknya jaga dia hidup. Ini saksi satu-satunya yang bisa cerita apa yang terjadi di kebun durian itu. Sambil tunggu Andi pulih, tim penyidik bagi jadi 3 arah. Kelompok pertama tanggung jawab uji sampel nasi dan air dari lokasi. Kelompok kedua telusuri rekaman kamera di dapur, pondok, dan gerbang kebun. Kelompok ketiga cek arsip sewa buruh dan keluarga korban. Tujuannya cari tanda aneh. Hasil awal dari lembaga uji provinsi datang siang hari berikutnya. Konfirmasi di sampel nasi putih yang disegel, ada kandungan besar senyawa aneh dari golongan racun saraf kuat bernama ventraxin. Jenis bahan kimia terlarang yang sudah ditarik di Indonesia lebih dari 5 tahun lalu karena toksisitas tinggi. Zat ini kalau masuk lewat makanan bakal ganggu saraf. Jantung berhenti dan mati dalam 15-30 menit. Khususnya, zat ini tak berwarna, tak berbau, tak berasa kalau diencerkan. Sulit dideteksi tanpa uji khusus. Info ini bikin seluruh tim penyidik terkejut. Jadi kemungkinan keracunan acak sepenuhnya hilang. Seseorang sengaja campur racun ini ke nasi, tepatnya ke makan siang hari kejadian. Letnan Kolonel Budi ketuk jari di meja. Pertanyaannya, siapa bisa akses nasi itu sebelum diserahkan ke pekerja? Menurut keterangan Ibu Siti, setiap siang dia suruh tukang masak bernama Mbak Sari, seorang wanita yang sudah ikut dia lebih dari 10 tahun, masak nasi buat pekerja, lalu antar ke tempat. Pagi hari kejadian, Mbak Sari masak dari jam 9 pagi, selesai jam 11. Ibu Siti tekankan, saya ada di sana pas nasi diantar. Saya lihat mereka makan biasa aja. Saya bahkan tanya enak nggak? Mereka bilang nasi hari ini lebih pulen dari biasanya. Mbak Sari dipanggil sore itu juga. Wanita kurus berusia lebih dari 40 tahun, kulit sawo matang, postur ringkih. Dia kooperatif. Ialah cerita proses masak pagi itu. Menurut dia, nasi dimasak pakai panci listrik besar. Daging rebus dihangatkan dari kemarin. Sup sayur masak sederhana pakai bumbu penyedap dan sedikit daun bawang. Saya masak seperti biasa. Gak ada yang berubah. Nasi matang saya bagi ke kotak styrofoam, 1 orang 1 porsi seperti selalu. Saat ditanya selama masak ada yang deketin area dapur enggak? Mbak Sari ragu sebentar lalu bilang, cuma Ibu Siti lewat dapur 2 kali, dia tanya nasi siap belum lalu pergi aja. Kata itu bikin Letnan Kolonel catat langsung. Sementara itu, kamera di sekitar dapur dikembalikan tim teknis dan diekstrak. Rentang waktu dari jam 8 sampai 11 pagi, saat masak dan bungkus nasi, jadi jam kunci. Dari video kelihatan Mbak Sari selalu di dapur sesuai keterangan. Tapi sekitar jam 9.45, ada momen kamera sudut belakang dapur tertutup sekitar 6 menit. Saat itu Ibu Siti terekam masuk dapur bawa tas kecil hitam, berdiri sekitar 4 menit lalu pergi. 6 menit kosong itu mungkin saat racun dicampur ke makanan. Letnan Kolonel simpulkan, tapi buat tuduh, mereka butuh lebih dari kecurigaan dan video buram. Sore itu,
Andi Prasetyo mulai sadar, meski masih lemah. Dia bisa bicara pelan, matanya masih penuh ketakutan. Andi cerita siang itu, siang sial yang tak disangka jadi terakhir buat kelompoknya. Nasi diantar seperti biasa. Saya lagi kebelet ke toilet jadi belum makan langsung. Teman-teman makan dulu. Sekitar 15 menit kemudian, saya keluar lihat satu teman pegang perut ambruk. Lalu yang kedua, ketiga, saya panik mau lari ke sana tapi lihat mata mereka melotot, mulut berbusa. Saya takut banget lari sembunyi di pondok lalu nggak ingat apa-apa lagi. Andi nggak makan nasi sama sekali hari itu. Mungkin itu yang selamatin dia. Keterangan Andi bareng jeda waktu kamera hilang. Dan hasil uji racun bikin semua kecurigaan mengarah ke satu orang, pemilik kebun Ibu Siti Rahayu. Tapi motif masih misteri. Seorang wanita lebih dari 50 tahun yang seumur hidup ngurus kebun, sewa buruh pakai duit sendiri, kenapa harus bunuh 20 nyawa? Dia mungkin satu-satunya yang akses makanan sebelum makan siang, tapi alasan bunuh kelompok buruhnya sendiri terlalu nggak masuk akal kalau cuma karena kesal atau benci. Saat ini polisi kabupaten putuskan serah berkas ke polisi provinsi. Kasus sudah lewat batas biasa keracunan. Ini pembunuhan massal. Harus gali lebih dalam soal keuangan, hubungan, utang piutang, dan konflik Ibu Siti dengan pekerja. Lalu saat polisi cek pengeluaran Ibu Siti 3 bulan terakhir, detail mencolok muncul. Dia sudah jual hampir seluruh kebun durian. Kebun yang dia klaim masih panen, buat bayar utang yang disembunyikan dari keluarga. Arsip keuangan tunjukkan Ibu Siti gadaikan luas kebun durian ke perusahaan investasi swasta awal musim. Kontrak pinjam ditandatangani April. Jumlah di kertas 1,6 miliar rupiah. Batas bayar pokok dan bunga setelah 3 bulan. Tepat akhir panen. Tapi karena cuaca buruk, hasil panen turun drastis. Banyak pohon sakit. Pendapatan diharapkan nggak cukup bayar utang. Sementara itu, kelompok investor mulai tekan. Ancam sita tanah kalau nggak bayar tepat waktu. Saat itu Ibu Siti terpojok, satu sisi kreditur kejar leher, sisi lain pekerja minta uang muka setelah lebih dari sebulan kerja. Tekanan menumpuk bikin dia ambruk. Tapi bukannya minta tolong keluarga atau lapor pemerintah, dia pilih diam dengan cara berbahaya dan dingin. Penyidik lanjut cek pesan, panggilan di ponsel Ibu Siti. Beberapa hari sebelum kejadian, dia terus terima panggilan dari nomor asing. Durasi pendek tapi sering banget. Beberapa pesan dari pekerja juga bocor. Bu Siti, kami kerja hampir 40 hari, nggak ada uang beli susu buat anak. Bu bilang besok bayar tapi tunda lagi. Kami masih perlu hidup nggak? Kalau nggak bayar gaji, kami mogok semua. Lihat siapa yang kerja buat Bu. Saat dipanggil kerja lagi besoknya, Ibu Siti kelihatan capek banget. Postur kecil pucatnya semakin kelihatan di bawah lampu, dingin ruang interogasi. Awalnya dia tetap jawab sama. Nggak tahu apa yang terjadi. Nggak campur tangan proses masak, dan nggak dendam apa-apa sama pekerja. Tapi saat polisi tunjuk bukti kontrak pinjam, pesan ancam, kamera buram nunjuk dia deket nasi, dan khusus hasil uji nunjuk racun cuma di nasi, bukan di sup atau air, wajahnya mulai berubah. Letnan Kolonel Budi tatap mata dia. Kami nggak perlu Bu akui, tapi kalau Bu masih punya hati nurani sedikit, setidaknya biar roh 20 orang itu tenang. Ibu Siti diam, mata cekungnya kering. Sebentar kemudian, dia cuma mendesah. Kalau ada akhirat, saya juga nggak berani ulangi. Sehari kemudian, dia resmi ditahan untuk disidik soal pembunuhan terorganisir. Di berita acara keterangan pertama, dia akui campur racun ke nasi pekerja. Tindakan yang menurut dia terpaksa karena mentok. Tapi yang bikin tim penyidik kaget adalah cara dia cerita seluruh rencana, tenang, nggak nangis, nggak nyesel. Seolah dia sudah siap mental dari lama. Menurut Ibu Siti, awalnya dia cuma mau kabur, abaikan utang dan tinggal kebun. Tapi mikir harga diri, anak cucu, suami almarhum yang ninggalin tanah ini, dia nggak berani. Dia pernah mau bunuh diri tapi mundur. Lalu di malam gak tidur, dia kepikiran cara hilangkan semuanya. Saya pikir kalau mereka mati semua,
Gak ada yang tagih gaji lagi. Gak ada yang tahu saya utang. Kebun tetap panen selesai, saya bayar utang, lalu lihat nanti. Kata dia suara serak, racun yang dia pakai beli dari kenalan lama yang jual pestisida ilegal di perbatasan dengan Malaysia. Menurut dia, orang itu bilang itu obat tikus super kuat. Cuma beberapa tetes bisa matiin satu babi. Dia simpan botol itu di rumah lebih dari setahun. Rencana buat usir tikus perusak pohon, tapi nggak berani pakai takut ketahuan pemerintah. Lalu tepat pagi kejadian, saat Mbak Sari keluar ambil sayur, dia nyusup ke dapur, buka tutup panci nasi dan tetesin racun ke setiap kotak. Hati-hati, saya nggak tetes banyak. Takut ketahuan, tapi tetap cukup. Saya tahu berapa yang cukup, kata dia, mata menatap ke bawah. Cerita itu bikin seluruh tim penyidik diam. Gak ada yang sangka seorang ibu petani yang seumur hidup cuma ngurus kebun bisa rencanain segitu detail. Gak ada yang nyangka cuma karena kabur utang dan gak mau bayar upah bisa kejam ambil nyawa 20 orang tak bersalah. Sementara itu, berita resmi dari polisi provinsi keluar ke pers. Konfirmasi penyebab mati karena keracunan disengaja dan tersangka utama pemilik kebun. Media heboh beritain. Di medsos, gambar Ibu Siti beredar dan dipanggil nama-nama ngeri seperti pembunuh massal racun, nyonya durian berdarah dingin, pembunuh karena gaji. Opini publik terbagi, ada yang marah, ada yang kasihan, tapi nggak ada yang bisa belah tindakan tak manusiawi itu. Keluarga korban mulai datang dari berbagai daerah. Suasana di kamar mayat, rumah sakit setiap hari ada tangisan. Seorang istri muda gendong bayi merah baru 4 bulan ambruk di samping jenazah suami, teriak putus asa. Mas, gaji biar aku minta tapi mas hidup lagi dong. Mas, aku nggak butuh uang lagi. Sementara di tanah yang dulu kebun durian, polisi pasang pita penyegelan, gak izinin siapapun masuk. Rumput mulai tinggi, daun pohon layu, buah matang berjatuhan. Tanah yang dulu hijau subur, sumber hidup banyak orang, sekarang jadi tempat maut. Warga bisik-bisik bahwa setelah kasus, malam-malam ada suara orang panggil-panggil di kebun. Ada yang bilang lihat bayang baju pekerja samar di balik pohon tengah malam. Tapi percaya atau enggak, satu hal pasti, seluruh desa Cisarua enggak bakal lupa tragedi itu. Dan tim penyidik belum bisa berhenti. Mereka mulai curiga, mungkin kasus ini enggak cuma satu orang pemilik campur racun ke nasi. Meski Ibu Siti sudah akui seluruh tindakan, tim penyidik belum sepenuhnya percaya satu orang bisa lakuin semua segitu rapi. Terlalu banyak detail belum jelas. Gimana Ibu Siti tahu takaran racun tepat? Gimana dia bisa deket nasi tanpa ketahuan Mbak Sari atau siapapun di rumah? Dan yang penting, kalau benar cuma sendiri rencanain, kenapa setelah kejadian dia nggak kabur atau tunjuk tanda aneh? Letnan Kolonel Budi putuskan ulang seluruh keterangan Mbak Sari, pembantu lama yang langsung masak nasi hari itu. Di interogasi kedua, Mbak Sari mulai kelihatan gugup. Saat ditanya lagi soal waktu Ibu Siti masuk dapur, kali ini dia nggak yakin seperti sebelumnya. Saya ingat saat itu saya keluar belakang ambil sayur mungkin 5 menit atau lebih, saya juga nggak perhatiin banget. Ketidakjelasan ini bikin tim penyidik curiga Mbak Sari mungkin tahu sesuatu. Atau lebih buruk, dia sendiri bantu Ibu Siti seluruh rencana. Saat ditanya lebih dalam soal bumbu yang Ibu Siti bawa ke dapur hari itu, Mbak Sari jawab, saya nggak lihat apa-apa. Dia bilang botol lada buat tabur sup, saya mana berani tanya banyak. Tapi hasil uji sampel bumbu di dapur nunjuk di satu toples lada kecil ada campur jejak ventraxin. Ini bukti kunci yang bikin penyidikan masuk tahap baru. Kemungkinan ada kaki tangan. Segera, polisi keluar keputusan tahan kriminal Mbak Sari untuk disidik soal tutup-tutupi kejahatan atau nggak lapor kejahatan berat. Mbak Sari teriak nangis, terus tolak tuduhan, bilang dia cuma ikut perintah Ibu Siti, nggak tahu di toples bumbu ada apa. Tapi kamera ekstrak tambahan nunjuk setelah Ibu Siti keluar dapur, Mbak Sari balik buka setiap kotak nasi periksa. Tindakan yang Mbak Sari sama sekali nggak sebut di keterangan sebelumnya. Saat ditanya kenapa lakuin itu, Mbak Sari diam lama lalu bilang pelan, saya takut Bu Siti lakuin apa-apa bodoh jadi saya buka lihat. Tapi saat itu nasi masih normal,
Saya nggak cium apa-apa aneh. Seolah Mbak Sari sudah curiga atau tahu sebelumnya apa yang bakal terjadi, tapi karena takut atau terlalu lama hubungan sama Ibu Siti pilih diam. Tim penyidik simpulkan meski Mbak Sari nggak langsung tangan, tindakan tutup-tutupi atau enggak, lapor pembunuhan bikin dia nggak lepas tanggung jawab. Sementara di rumah sakit, Andi Prasetyo, satu-satunya selamat mulai pulih lebih baik. Pertemuan kedua, polisi tunjuk foto anggota keluarga Ibu Siti, khusus anak laki sulung Joko Wibowo, yang sekarang tinggal di Jakarta. Saat lihat foto Joko, Andi agak terkejut lalu pelan bilang, "Kayaknya saya lihat orang ini muncul di kebun hari sebelumnya." Info ini langsung bikin tim penyidik perhatiin. Ibu Siti pernah bilang, "Cuma saya yang urus kebun, anak-anak semua jauh, nggak ada yang pulang belakangan ini." Tapi saat cek data sinyal ponsel, koneksi GPS nunjuk ponsel Joko ada deket area kebun selama 4 jam pagi hari kejadian. Besoknya langsung, polisi panggil Joko Wibowo ke kantor. Joko pria lebih dari 30 tahun, berpakaian rapi, kelihatan tenang. Dia tolak ada di kebun, bilang mungkin ponsel dipinjam orang atau GPS salah. Tapi saat diminta jelasin panggilan 36 detik antara dia dan Ibu Siti jam 9 pagi, tepat jeda kamera hilang, Joko mulai gelisah. "Itu ibu telepon tanya kabar aja, saya nggak ingat detail bicara apa." Keterangan lemah, tambah sikap tegang Joko bikin Letnan Kolonel putuskan tahan ponsel dia buat periksa. Dan bener, di aplikasi pesan yang dihapus, tim teknis pulihin segmen pesan ambigu. "Selesai ingat buang obatnya, jangan sampai ada yang lihat." Pesan itu dikirim dari akun TT daftar pakai SIM sampah. Tapi lewat IP nunjuk pernah login dari alamat kos Joko di Jakarta. Hubungan mulai jelas. Gak cuma Ibu Siti sendiri tapi ada campur tangan anak laki. Alasan saat cek rekening bank, polisi temuin Joko nama di pinjaman lebih dari 800 juta dari perusahaan keuangan hitam. Cuma 1 bulan sebelum kejadian, pinjaman itu terkait investasi kripto lewat jaringan MLM yang baru dibongkar. Petunjuk-petunjuk mulai sambung jadi gambar lengkap. Ibu Siti karena nggak cukup duit bayar utang bank, Joko butuh duit cepat bayar investasi gagal. 2 ibu anak itu, saplot tambahan. Di tengah penyidikan, tim temuin bahwa salah satu korban, seorang pekerja bernama Budi Santoso, punya rahasia. Ternyata, Budi adalah saudara jauh Joko yang hilang kontak bertahun-tahun. Budi datang kerja di kebun karena curiga keluarga Joko sembunyikan warisan dari ayah mereka. Dia mulai tanya-tanya soal keuangan kebun, yang bikin Joko panik dan tambah motif buat hilangkan saksi potensial. Ini ungkap lewat surat di saku Budi yang ditemuin belakangan. Tambah lapis misteri bahwa bukan cuma utang, tapi juga rahasia keluarga yang dorong kejahatan. Satu-satunya selamat dalam kejadian bernama Faisal, setelah sadar di rumah sakit sudah dijaga ketat polisi. Dia satu-satunya yang gak makan siang bareng kelompok karena hari itu sakit perut, jadi cuma minum air dan tidur di pondok. Faisal cerita bahwa mendekati siang dia dengar suara ribut pelan di dapur tambahan belakang kebun. Dia gak hiraukan karena pikir cuma orang dapur ngobrol keras. Pas semua makan selesai, itulah saat dia mulai dengar suara aneh, napas cepat, orang jerit pelan lalu diam. Saat lari keluar, dia kaget lihat kelompok berbaring berantakan, badan kejang, mulut berbusa, beberapa masih gerak tapi nggak bisa bicara. Cuma beberapa menit kemudian, semua diam. Terlalu takut, dia lari ke jalan besar minta tolong. Dari cerita Faisal, polisi mulai cek ulang area dapur tempat masak buat pekerja. Dapur dibangun sementara, di samping rumah tingkat 4, atap seng dan dibagi 2 bagian. Satu sisi buat siapin bahan, sisi lain masak. Orang yang tanggung jawab masak semuanya disewa Ibu Siti, kebanyakan orang lokal. Tapi di sesi masak hari itu cuma 2 pembantu dapur datang dan salah satunya akui bahwa pemilik kebun mampir sekitar jam 10 pagi. Dengan alasan cek bahan makanan, polisi sita sisa nasi yang tersisa di panci di sudut tersembunyi dapur. Nasi sudah agak basi tapi cukup buat diuji. Setelah 24 jam analisis,
Lembaga forensik konfirmasi ada zat racun kimia bernama karbofuran, jenis pestisida super beracun yang dilarang luas di Indonesia bertahun-tahun lalu. Racun ini kalau campur makanan panas bakal larut cepat, sulit dideteksi mata biasa dan matiin orang cuma dalam beberapa menit setelah makan. Info ini bikin penyidikan berubah total. Kalau racun dimasukin selama masak, sangat mungkin orang masak atau yang akses bahan sebelum dibawa ke lokasi lah pelakunya. Tapi kedua pembantu dapur tegas nggak tahu apa-apa soal campur racun dan nggak punya motif bunuh pekerja. Saat ditanya lebih detail, salah satu pembantu ingat bahwa pemilik kebun minta khusus 1 panci nasi kecil dimasak terpisah dan dipesan biar dingin dulu baru dibawa. Nggak perlu bareng. Saat itu dia aneh, tapi nggak berani tanya karena pemilik terkenal galak. Panci itulah yang dimakan pekerja. Dalam penyidikan, polisi juga cek faktur, stok barang, dan peralatan di gudang samping kebun durian. Di sana, mereka temuin botol plastik tanpa label berbau kimia aneh disembunyikan di belakang karung pupuk. Botol itu masih ada sisa cairan dan sampel di dalam cocok persis karbofuran, racun yang ditemuin di nasi. Situasi semakin tegang saat pemilik kebun dipanggil ambil keterangan kedua. Beda dari tenang awal, kali ini dia kelihatan panik, gagap, dan hindari pertanyaan soal dapur juga botol kimia yang ditemuin di gudang. Dia tegas nggak tahu botol kimia itu, dan bilang mungkin milik pekerja kebun beli buat obat hama. Tapi saat polisi tunjuk gambar kamera dari warga dekat situ, yang pasang kamera pengawas arah ke dapur tambahan dari jauh, mereka temuin adegan curiga. Pagi hari sebelum pekerja mati, ada orang pakai topi bambu masker ketat nyusup ke dapur tambahan, tangan pegang benda kecil dan cepat tuang sesuatu ke panci nasi yang tutupnya setengah terbuka. Postur orang itu meski wajah nggak jelas tapi tinggi badan, cara jalan dan gerak mirip pemilik kebun. Detail ini bikin polisi tahan dia buat sidik lebih dalam. Dari seorang wanita yang dipercaya seluruh desa sebagai orang baik, hidup penuh kasih, sekarang dia jadi tersangka nomor 1 di kasus racun massal yang guncang negara. Nggak disangka petunjuk penentu ada di panci nasi yang belum dicuci. Saat tim uji ambil sampel dari sisa nasi tersisa di dapur sementara di pondok istirahat pekerja, mereka temuin jejak zat aneh berbau menyengat dan rasanya pahit. Hasil cek cepat konfirmasi itu obat tikus campur zat pengawet beracun, bisa matiin kalau masuk tubuh dosis besar. Saat itu, polisi balik ke rumah pemilik kebun, Ibu Ani Susanti. Dia tetap wajah tenang, bahkan agak kesal karena dipanggil terus. "Saya masih harus urus panen. Tolong jangan ganggu saya gini," kata dia nada kesal. Tapi kali ini polisi bawa surat panggil resmi dan minta cek ulang seluruh dapur masak di rumahnya. Mereka temuin botol plastik kecil tanpa label disembunyikan di belakang karung beras. Di dalam masih ada sisa cairan kuning keruh. Persis jenis yang ditemuin di nasi sisa lokasi. Ibu Ani tetap tolak semua kaitan. "Rumah saya banyak orang keluar masuk, siapa tahu siapa yang taruh itu. Saya bahkan nggak masak lagi." Polisi nggak buru-buru. Mereka rekonstruksi jadwal makan hari kejadian, sekaligus panggil semua orang terkait siapin nasi siang itu. Ibu Ani akui sudah sewa wanita bernama Mbak Diah, tukang masak langganan di desa, masak nasi dan antar ke kebun. Mbak Diah langsung dipanggil. Mbak Diah wanita lembut, postur kurus, selalu pemalu saat jawab. "Saya cuma masak sesuai pesan Bu Ani." Hari itu dia bawa beras, lauk, bumbu ke saya. Bahkan pesan bagi jadi tepat 20 porsi nasi. "Jangan lebih, saya cuma ikut aja." Nasi matang, lalu anaknya Bu, Mas Hari, angkut ke kebun bagi ke pekerja. Saat ditanya cek bahan ga, Mbak Diah bilang, "Saya cuma masak pakai bahan yang dibawa." Pas cicip, saya rasa agak aneh. Nasi agak pahit, tapi pikir mungkin beras lama atau air sumur jadi nggak berani tanya. Detail rasa pahit bikin polisi perhatiin. Mereka langsung bawa Mbak Diah cek kesehatan, tapi dia sehat total. Bukti dia nggak makan nasi racun sama sekali. Lalu anak laki Bu Ani, Hari gimana? Hari cowok lebih dari 20 tahun, pernah belajar mekanik tapi nganggur, di rumah bantu ibu kebun. Saat ditanya soal antar nasi hari itu, Hari bilang, "Ibu suruh antar nasi pagi.
Bagi ke kotak lalu kasih mereka. Saya nggak makan karena ibu bilang porsi saya di rumah. Tapi aneh, pekerja selamat yang makan telat dan belum habis sebut hari ada di kebun siang itu. Antar nasi tapi buru-buru pergi. Keterangan cocok sama cerita banyak warga sekitar. Beberapa bahkan bilang Hari pernah keluh soal ibunya kepepet duit, nggak cukup bayar pekerja, dan mau mereka pergi cepat biar ringan beban. Berdasarkan petunjuk, penyidik mulai fokus curiga ke Ibu Ani dan Hari. Tapi motif sebenarnya apa? Apa karena duit? Atau ada yang lebih ngeri? Semakin banyak tanda aneh bikin Ibu Ani Susanti nggak bisa tetap tenang. Saat penyidik balik ketiga kali bawa surat geledah rumah pribadi, dia mulai hilang kendali. Di kamar tidur dia, petugas temuin buku catat detail biaya, utang, dan daftar pekerja yang sudah minta uang muka. Di situ tercatat total duit yang dia utang ke 20 orang sial itu lebih dari 120 juta rupiah. Angka lumayan buat kebun durian yang baru gagal panen musim lalu. Detail yang bikin seluruh tim penyidik marah. Di samping daftar utang ada kolom catatan pakai tinta merah sudah selesai. Dan kebetulan 20 nama dengan tulisan merah itu semua korban yang mati. Ini bukan kebetulan. Letnan Kolonel Budi bilang ke tim penyidik, ini perhitungan. Saat dihadapkan, Ibu Ani pucat pasi saat ditanya soal buku itu. Dia bilang itu kode pribadi, tapi nggak bisa jelasin kenapa pakai kata sudah selesai tepat ke 20 orang yang mati. Sementara itu, Hari anak laki dia dipanggil kedua kali. Kali ini polisi tunjuk bukti sidik jari Hari ditemuin di botol plastik isi racun. Awalnya dia tetap tolak bilang itu botol air cuci motor yang dia taruh sembarang di rumah. Tapi penyidik nggak percaya. Mereka diam-diam pantau. Interogasi terpisah setiap pekerja kebun selamat yang kontak hari-hari sebelumnya. Satu pekerja bernama Tony selamat karena cuti tepat hari kejadian. Akui beberapa hari sebelum kejadian dia pernah dengar. Hari cekcok sama ibu bilang keras, Bu nggak bunuh mereka ya kita berdua bangkrut. Tony pikir Hari cuma ngomong marah jadi nggak hiraukan. Detail itu kayak pukulan ke seluruh topeng ibu pemilik kebun. Tapi saat ditanya langsung, Ibu Ani tiba-tiba akui, saya nggak sengaja bunuh siapa-siapa. Dia nangis di depan penyidik. Saya cuma mau takutin campur obat biar mereka diare takut lalu pergi. Saya nggak nyangka mati beneran. Nggak nyangka. Ruang penyidik diam beberapa detik. Pengakuan dia campur obat ke nasi jadi titik balik. Tapi masalahnya takaran siapa yang campur, siapa yang tangan dan siapa putusin 20 orang makan bareng. Ada yang tahu bareng Bu nggak? Letnan Kolonel tanya. Ibu Ani nggak jawab. Penyidik putuskan tahan sementara dia buat lanjut sidik. Tapi mereka tahu cuma Ibu Ani pasti belum satu-satunya yang tangan kotor di kejahatan ini. Ibu Ani Susanti ditahan malam itu juga. Seluruh tim penyidik langsung alih fokus ke anak laki. Hari karena keterangan samar dan sikap aneh Ibu Ani. Mereka tahu kalau cuma berhenti di pengakuan, cuma mau takutin, tetap belum cukup buat simpulin siapa pelaku utama. Pagi besoknya, petugas bawa Hari ke kantor penyidik. Saat ini dia nggak bisa tenang lagi. Wajah pucat, tangan gemetar saat ditunjuk salinan buku catat dengan tulisan merah sudah selesai. Hari awalnya cuma geleng bilang dia nggak terkait apa-apa. Tapi saat ditanya soal sidik jari di botol kimia, botol plastik pernah isi obat rumput super beracun, wajah Hari berubah total. Dia diam. Setelah interogasi tegang, Hari akhirnya ambruk di meja. Teriak, saya nggak rencana bunuh semua. Saya cuma mau kasih pelajaran ke beberapa. Pengakuan itu bikin seluruh ruang interogasi diam beberapa detik. Letnan Kolonel Budi tatap mata Hari, tanya pelan. Kamu lakuin apa? Hari akui bahwa malam sebelum hari kejadian, dia campur racun ke panci sup, yang disendok dibagi ke seluruh pekerja. Awalnya, ibu dia cuma mau cari cara usir sebagian biar nggak bayar gaji. Karena setelah gagal panen, kebun durian rumah mereka utang menumpuk. Tapi Harilah yang temuin solusi cepat. Dia bilang ibu biar dia tangani lalu selesaikan utang. Cuma perlu 5-6 orang berhenti kerja. Saya cuma rencana bikin mereka sakit perut takut lalu berhenti. Hari bilang, mata merah, tapi saya salah campur. Dia pakai obat salah.
Bukannya obat pencahar ringan seperti ibu bilang. Dia ambil salah satu botol obat rumput super kuat yang pernah dipakai semprot rumput pinggir pagar. Bahkan, menurut pengakuan, dia tambah sedikit air dari botol semprot lama, campuran mematikan. Lalu, dia sendiri sendok nasi dan sup buat setiap orang. Dia bercanda sama pekerja bahwa hari ini sup spesial. Siapa makan banyak dapat bonus air es yang dia campur sendiri. 20 orang gak nyangka mereka lagi makan makanan beracun. Hasil forensik cocok total sama pengakuan Hari. Sisa obat rumput di usus korban nunjuk kadar super tinggi. Sebab gagal hati, ginjal dan jantung berhenti cuma setelah beberapa jam. Kasus kayak sudah selesai. Tapi saat ditanya, kenapa 2 ibu anak dingin banget, gak ada penyesalan selama penyidikan, Hari cuma senyum sinis. Karena mereka desak keluarga kami sampai mentok. Tagih duit, maki-maki, kumpul mau mogok, gak bunuh ya kebun hilang, saya cuma duluan aja. Kata dingin. Tajam kayak pisau potong semua kepercayaan terakhir soal kemanusiaan di kasus ini. Seluruh ruang interogasi hening setelah pengakuan ngeri itu. Wajah Hari saat ucap kata itu nggak lagi seperti anak petani pekerja keras. Tapi distorsi dari pembunuh dingin, anggap nyawa orang kayak alat seimbangin buku utang. Segera setelah Hari tunduk tanda tangan berita acara pengakuan, polisi buru-buru geledah seluruh area dapur, gudang kimia dan tempat tinggal 2 ibu anak itu. Di sudut gelap gudang lama belakang kebun, mereka temuin tong tertutup rapat. Di dalam botol-botol plastik, kaleng kimia dan kotak obat dengan label buram asal tak jelas. Beberapa masih ada cairan kuning pekat, bau menyengat. Hasil uji cepat konfirmasi isinya paraquat, jenis super beracun. Cuma beberapa mililiter cukup matiin orang dewasa kalau ditelan. Nggak berhenti di situ. Tim penyidik lanjut tanya peran sebenarnya Ibu Ani Susanti di kasus. Jelas pengakuan awal dia nggak tahu apa-apa. Bertolak belakang sama fakta dia sendiri campur air jeruk, awasi makan siang dan pegang daftar pekerja spesifik hari itu. Selembar kertas ditemuin di laci kamar tidur dia, tulis tangan nama 7 orang di kelompok pekerja dengan garis silang di samping setiap nama. Semua 7 orang itu ada di antara 20 korban mati. Saat dihadapkan, Ibu Ani ambruk, tangan gemetar, mulut tergagap. Saya cuma mau usir beberapa, dia kelewatan. Saya nggak tahu dia campur obat beneran. Tapi penyidik nggak terima alasan itu. Lewat bukti-bukti terkumpul, mereka tentuin ini tindakan terorganisir siap matang dengan tujuan jelas, hilangkan sebanyak mungkin orang buat hindari bayar ratusan juta gaji, makan, asuransi. Meski nggak langsung campur obat, Ibu Ani dalangnya. Dia perintah, dia setuju, dia pantau setiap langkah. Kasus didakwa 2 tuduhan. Pembunuhan terorganisir dan racun massal karena motif untung serius. 2 ibu anak Ibu Ani Susanti dan Hari didakwa dengan hukuman maksimal. Seluruh desa Cisarua kayak mati suri saat berita resmi diumumin. Orang-orang yang pernah bisnis, ngobrol, deket sama keluarga Ibu Ani nggak percaya kenyataan. Beberapa warga bawa bunga taruh di depan kebun durian yang sekarang disegel total sebagai pamitan telat buat korban tak bersalah. Di medsos, opini meledak. Orang marah nggak cuma karena kejahatan, tapi juga karena tak peduli di setiap tindakan pelaku. Beberapa tulisan bahkan tanya apa duit sudah ubah petani sederhana jadi pembunuh tanpa ampun? Jawabannya mungkin datang di sidang mendatang. Sidang pertama digelar pagi lembab di Pengadilan Negeri Provinsi. Pengamanan ketat. Ratusan warga dari desa Cisarua dan sekitar datang pagi buat ikutin persidangan yang guncang. Di bangku terdakwa, Ibu Ani Susanti pakai baju tahanan, rambut putih acak-acakan, tangan kaki lemas kayak nggak punya tenaga. Di samping Hari tetap dingin, mata hindari semua pandang. Saat hakim baca dakwaan, seluruh ruang hening, kata-kata kayak potong. Manfaatkan posisi pemilik kebun, terdakwa Ani Susanti dan anak laki Hari sudah rencanain bunuh 20 pekerja. Lewat racun makanan buat hindari bayar upah dan biaya buruh. Hari dipanggil berdiri hadapi. Dia akui semua tindakan, tapi tetap coba tolak bagian ibunya. Dia bilang, saya lakuin semua. Ibu saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak mau dia masuk penjara. Tapi pengadilan tolak. Bukti dari kamera, catatan buku,
keterangan saksi, khusus kertas daftar pekerja yang perlu dihilangkan semua nunjuk campur tangan Ibu Ani. Jaksa angkat suara, gak mungkin Hari sendiri lakuin. Persetujuan, bantuan, pengawasan dari Ibu Anilah katalisator. Ubah niat jahat jadi pembantaian beneran. Saat dikasih kesempatan kata terakhir, Ibu Ani nangis, dua tangan tutup muka. Saya cuma mau takutin, saya cuma mau mereka takut lalu pergi, bukan saya pikir mereka mati. Ya Tuhan, saya cuma wanita yaga kebun. Saya nggak nyangka jadi gini. Seluruh ruang nggak ada yang iba. Wajah 20 korban muncul di layar besar. Orang-orang muda pekerja jujur cuma mau duit buat nafkahin istri anak orang tua. Sekarang jadi abadi. Pengadilan vonis hari hukuman mati, Ibu Ani seumur hidup. Akhir pahit tapi adil. Setelah sidang, kebun durian disegel permanen. Pemerintah daerah pasang papan peringatan area ada pembunuhan, dilarang dekati. Bau buah tahun lalu masih tercium di angin, tapi nggak ada yang berani dekat. Warga Cisarua tetap bisik-bisik selamanya soal kasus itu sebagai pelajaran sakit soal keserakahan dan harga kejahatan. Tragedi ini mengingatkan kita betapa rapuhnya nilai hidup ketika keserakahan menguasai hati. Di tengah tekanan utang dan keputusasaan, kita harus ingat bahwa keluarga dan kemanusiaan lebih berharga daripada harta. Kemampuan bangkit dari kegagalan tanpa menyakiti orang lain adalah kekuatan sejati, bukan jalan pintas yang merenggut nyawa. Mari kita pelihara ikatan keluarga dengan kejujuran, bukan rahasia gelap yang menghancurkan. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman atau pemikiran kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita misteri selanjutnya.